Oke, selamat sore semuanya. Apakah suara saya terdengar? Dengar. Selamat sore, Bu Pendeta. Selamat sore. Selamat sore. Oke, adik-adik. Selamat sore dan selamat datang semuanya adik-adik di semua seluruh Jawa Tengah. Apa kabarnya hari ini? Baik, luar Luar biasa. biasa. Amin. Puji Tuhan, kita semua sore ini bisa dalam keadaan sehat-sehat dan kita boleh bertemu dalam interaktif online. Dan sore ini Bu Pen mau nyapa dong untuk semua adik-adik yang ada di Jawa Tengah, boleh buka videonya enggak ya? Oke, dari wilayah Pantura Barat, mana tangannya? Tolong dilambaikan. Dari view-nya boleh dari wilayah Semarang. Ya, dari Pantura Timur semuanya, halo. Dari Pasmasion, mana tangannya? Tolong dilambaikan. Oke, kalau dari Solo Raya, mana ya? Oke, dari Klaten, hai. Hai, dari Yogyakarta. Dari Sekarmas. Udang Mas juga termasuk Sekarmas ya? Oke, terima kasih banyak adik-adik semuanya. Pada sore ini kita ketemu lagi di pertemuan SNIO yang kedua. Lalu kita akan mendengarkan renungan nanti akan dibawakan pelajaran seru nubuatan oleh Pendeta Muda Reza Abraham dengan judul Asiknya Belajar Alkitab. Wow, keren banget. Kalau Pendeta Reza ini udah terkenal untuk orang muda. Pokoknya adik-adik nanti akan luar biasa mendengarkan firman Tuhan. Nio pada malam hari ini sangat luar biasa. Suara nubuatan interaktif online. Senang ya bisa belajar Alkitab bersama teman-teman, khususnya seluruh Jawa Tengah. Baik, kita akan mulai acara ini dan kita akan mendengarkan doa pembukaan yang akan dilayangkan oleh Saudari Mary Kurniasari, Koordinator SSA dari Purwokerto. Silakan. Selamat sore anak-anak semua. Selamat sore. Ya, semoga semuanya dalam keadaan sehat dan penuh sukacita ya. Baik, mari kita berdoa bersama, kita tutup mata dan lipat tangan. Yang surga, kembali kami mengucap syukur ya Bapak untuk penyertaan-Mu di sepanjang hari indah ini, di mana kami boleh melaluinya dengan penuh sukacita. Pada saat ini kami semua anak-anak-Mu dan semua partisipan datang untuk belajar dari firman-Mu. Ya Bapak, tolong berkati kami dari awal hingga akhir acara ini. Kiranya Engkau pimpin kami melalui Roh Kudus-Mu, hadirlah dan berbicara melalui firman-Mu yang akan dibawakan oleh Pendeta Reza ya Bapak. Tolong urapi beliau, Trismewa dan juga urapi anak-anak sehingga firman yang akan disampaikan dapat dipahami dan dimengerti oleh semua anak-anak, dapat menumbuhkan dan menguatkan iman kesetiaan anak-anak untuk selalu berpegang teguh pada firman-Mu dan juga dapat menjadi tiang-tiang gereja nantinya ya Bapak di dalam masa depan kami semua ya Bapak. Ya Bapak, tolong berkati juga semua partisipan dan juga sarana dan prasarana baik melalui internet maupun perangkat HP yang akan digunakan, kiranya sinyal juga dapat berjalan dengan bagus, sehingga dapat berjalan dengan lancar dan baik dari awal hingga akhir acara suara di dalam acara ibadah suara nubuatan interaktif online ini Bapak. Terima kasih Bapak yang Maha Baik, penuh kasih dan murah hati. Inilah doa dan permohonan kami, kiranya Engkau ampunkan untuk semua dosa dan kesalahan pelanggaran kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, terima kasih untuk doa pembukaannya. Saudari Mary dari Purwokerto. Adik-adik semuanya, sekarang Bu Pen lihat sudah 70 partisipan. Wow. Kira-kira ada yang ngajak teman-teman di luar dari gereja jemaat nggak ya?
Nah, mudah-mudahan kita semuanya, Bu Pen percaya banyak sekali manfaat untuk kita mendengarkan ini. Dan sekarang Bu Pen mau lihat siapa ya kira-kira yang sudah menyiapkan Alkitab dan catatan di sampingnya. Boleh diangkat enggak ya Alkitabnya? Di mana ya? Oke. Baik, karena semuanya sudah melengkapi catatan dan Alkitabnya semua, kita siap untuk mendengarkan. Dan untuk memperkenalkan pembicaranya, kita akan mempersilakan Ibu Pendeta Poni Naibaho. Silakan. Halo, sudah kedengaran suara saya, Bu Yuni? Kedengaran, jelas. Halo, selamat sore adik-adik semua. Kedengaran suara saya? Sore. Waduh, apa kabarnya semua? Luar biasa. Puji Tuhan. Ibu Foni, Tante Foni senang sekali lihat adik-adik pada buka video. Jadi yang tadinya nggak kenal, jadi kenal ya. Ada pepatah katakan kalau tak kenal maka tidak sayang. Nah, untuk kelas SNIO yang kedua ini, narasumber kita ini luar biasa adik-adik. Makanya adik-adik dengan baik-baik ya, Tante Foni akan kenalkan. Supaya nanti waktu pembicaranya memberikan pelajaran kepada adik-adik, adik-adik dapat terima dengan baik karena sudah kenal ya. Jadi pembicara kita untuk kelas SNIO yang kedua ini bernama Bapak Pendeta Reza Abraham ya. Wajahnya seperti orang bule, tapi sebenarnya Pak Pendeta Reza Abraham ini asli loh dari Jawa Tengah ya Pak Pendeta ya. Dari Cilacap, kelahiran Cilacap ya. Boleh Pak Pendeta, selamat datang dan selamat bergabung. Kita rindu dengan suara Pak Pendeta Reza Abraham. Iya, selamat sore semuanya. Selamat sore. Nah, adik-adik semua sudah lihat ya, itulah wajahnya Bapak Pendeta Reza Abraham ya. Bapak Pendeta ini sudah memiliki seorang istri yang sangat cantik, namanya Ibu Rosita Hariningsi. Lalu punya seorang putri juga yang sangat cantik, namanya Adik Fanuela Tirsa Damaris. Tapi sekarang ini kelas 2 adik-adik, 2 tahun lagi baru bisa ikut kelas SNIO ya Pak Pendeta ya. Nah, Pak Pendeta Reza Abraham ini sudah 13 tahun di dalam pelayanan penggembalaan. Ya, kurang lebih sekitar 9 tahun Pak Pendeta ini melayani di jemaat-jemaat. Dan 4 tahun kurang lebih Pak Pendeta ini sebagai chaplain di Perguruan Advent Semarang. Ada adik-adik dari Semarang sini? Ya, kalau ada pasti sudah kenal sama Pak Pendeta Reza Abraham ya. Mungkin Tante Foni perlu beritahu tempat pelayanan Pak Pendeta Reza Abraham ada di mana ya? Pernah melayani di Sekolah Sahabat Kampung Laut. Wah, ini di daerah Pantura Timur ya, jauh sekali ya. Pernah juga melayani di Gereja Ngentak, ya, Gereja Klaten, Ngalian, dan sampai saat ini Pak Pendeta adalah gembala jemaat di Gereja Ngalian dan juga Kebun Anggur. Baik, itulah perkenalan kita kepada Bapak Pendeta Reza Abraham. Semoga adik-adik sudah kenal saat ini ya. Nah, sekarang adik-adik boleh siapkan hati dan pikiran, buku dan alat tulisnya. Kita akan dengarkan pelajaran yang tentu sangat menarik yang akan disampaikan oleh Pendeta Reza Abraham. Kami kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih untuk Bu Pendeta Poni Naibaho. Dan saat ini kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan dari Pendeta Reza Abraham. Silakan Pak Pendeta. Silakan Pak Pendeta Reza. Ya, mohon maaf agak gangguan sinyal sedikit. Sebentar. Ya, baik. Baik, selamat sore teman-teman semua.
Selamat sore. Selamat sore. Ya, Pak Pendeta. terdengar ya suara Pak Pendeta ya? Sudah. Iya, puji Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan oleh karena sore hari ini kita boleh bertemu kembali di program Suara Nubuatan Interaktif Online. Teman-teman semua sudah siap Alkitab, buku tulis, dan ballpoint kan? Sudah ya? Oke. Kalau sudah, saat ini Pak Pendeta mau menyampaikan pelajaran yang judulnya tadi sudah disampaikan oleh Ibu Pendeta Yuni Sihite, asiknya belajar Alkitab. Ya, saat ini Pak Pendeta mau membagikan video pelajaran. Semoga video pelajaran yang Pak Pendeta bagikan ini boleh menjadi berkat ya buat teman-teman semua. Ya, boleh di-share videonya. Halo, selamat malam teman-teman semua. Gimana kabarnya pada malam hari ini? Semoga dalam keadaan sehat, semangat, dan diberkati oleh Tuhan. Malam hari ini kembali kita bertemu di program Suara Nubuatan Interaktif Online. Pak Pendeta mau membagikan pelajaran yang sederhana yang malam hari ini judulnya adalah Asiknya Belajar Alkitab. Kita akan berkenalan dengan Alkitab lebih jauh lagi. Untuk itu, persiapkan Alkitabnya, persiapkan buku tulis, dan alat tulisnya. Apakah sudah siap semua teman-teman? Kalau belum, yuk persiapkan semuanya. Kalau yang sudah siap-siap, mari kita akan belajar bersama-sama tentang asiknya belajar Alkitab. Ikuti terus pelajaran ini. Apa itu Alkitab? Alkitab berasal dari bahasa Arab, yaitu al ditambah kitab, Alkitab. Artinya adalah buku atau kitab. Jadi Alkitab memiliki arti buku atau kitab. Jangan lupa ya. Nah, Alkitab terdiri dari dua bagian. Yang pertama adalah Perjanjian Lama, yang kedua adalah Perjanjian Baru. Perjanjian Lama memiliki 39 buku di dalamnya. Perjanjian Baru memiliki 27 buku di dalamnya. Jadi jumlah keseluruhan buku atau kitab yang ada di dalam Alkitab adalah 39 ditambah dengan 27 sama dengan berapa? Ayo hitung. 39 ditambah 27 sama dengan? Ya, 66. Jadi jumlah seluruh buku di dalam Alkitab ada 66 buku. Banyak ya? Iya, banyak. Nah, untuk mengenal Alkitab lebih jauh, maka teman-teman perlu menghafal dari setiap buku dan urutannya. Wah, banyak sekali ya. Ya, tapi lebih mudah ketika kita menghafal dengan lagu. Mungkin ada dari teman-teman yang sudah menghafal nama-nama kitab di Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Tapi yang belum, Pak Pendeta mau mengajak kita dan juga yang sudah hafal juga untuk menyanyikan nama-nama kitab di Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru dengan lagu. Yuk, kita ikutin lagunya. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, Yosua, Hakim-Hakim, Rut kedua, Samuel kedua, Raja-Raja, dan kedua Tawarik, Ezra, Nehemia, Ester, Ayub, Mazmur, Amsal, Pengkhotbah, Kidung Agung, Yesaya, Yeremia, Ratapan, Yehezkiel, Daniel, Hosea, Yoel, Amos, Obadja, Yunus, Mika, Nahum, Habakuk, Sefanya, Hagai, Zakaria, Maleaki. Gampang ya? Sekali lagi ya, kita nyanyikan lagu Perjanjian Lama. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, Yosua, Hakim-Hakim, Rut kedua, Samuel kedua, Raja-Raja, dan kedua Tawarik, Ezra, Nehemia, Ester, Ayub, Mazmur, Amsal, Pengkhotbah, Kidung Agung,
Yesaya, Yeremia, Ratapan, Yehezkiel, Daniel, Hosea, Yoel, Amos, Obadja, Yunus, Mika, Nahum, Habakuk, Sefanya, Hagai, Zakaria, Maleaki. Nah, itu nama-nama kitab di dalam Perjanjian Lama. Ada 39. Sekarang yang Perjanjian Baru. Yuk, kita belajar lagunya. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, Roma, Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, kedua Tesalonika, 1 dan 2 Timotius, Titus, Filemon, Ibrani, Yakobus, Petrus, ketiga Yohanes, Yudas, dan akhirnya Wahyu. Gampang ya? Sekali lagi. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, Roma, Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, kedua Tesalonika, 1 dan 2 Timotius, Titus, Filemon, Ibrani, Yakobus, Petrus, ketiga Yohanes, Yudas, dan akhirnya Wahyu. Nah, itu nama-nama kitab di dalam Perjanjian Baru. Ada 27. Nah, ketika kita menghafalkan nama-nama kitab di Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru dengan nyanyian, pasti akan lebih mudah. Nanti untuk lebih lengkapnya, boleh belajar lagi ya di rumah. Nah, yang berikutnya, kenapa sih kok ada Perjanjian Lama dan ada Perjanjian Baru? Apa sih perbedaan Perjanjian Lama dengan Perjanjian Baru? Jadi begini, Perjanjian Lama itu dari Kejadian sampai dengan Maleaki menceritakan kehidupan orang-orang yang hidup di zaman sebelum Yesus lahir. Itulah Perjanjian Lama. Perjanjian Baru dari kitab Matius sampai dengan kitab Yohanes itu menceritakan kehidupan orang-orang yang hidup di zaman ketika Yesus lahir dan setelahnya. Jadi sekarang kita tahu ya, apa perbedaan Perjanjian Lama dengan Perjanjian Baru. Perjanjian Lama adalah sebelum Yesus lahir, Perjanjian Baru pada saat dan setelah Yesus lahir. Nah, sekarang penulisannya. Perjanjian Lama dari Kejadian sampai dengan kitab Maleaki itu ditulis sekitar tahun 1400 sebelum Masehi sampai tahun 400 sebelum Masehi. Sedangkan Perjanjian Baru dari Matius sampai dengan kitab Wahyu itu ditulis sekitar tahun 50 Masehi sampai 100 Masehi. Jadi jumlah keseluruhan tahunnya dari kitab Kejadian sampai dengan kitab Wahyu itu adalah 1500 tahun. Lama sekali ya. Ya, Alkitab yang kita punya saat ini dari Kejadian sampai Wahyu itu waktu penulisannya adalah 1500 tahun. Nah, muncul pertanyaan, Pak Pendeta, kenapa di Perjanjian Lama kok penulisannya waktunya mundur? 1400 sebelum Masehi sampai 400 sebelum Masehi. Kenapa tidak maju 400 sebelum Masehi sampai 1400 sebelum Masehi? Ya, memang di Perjanjian Lama waktunya mundur. Karena memang di Perjanjian Lama itu Yesus belum lahir. Mereka sedang menantikan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat. Dan untuk penetapan waktu sebelum Yesus lahir memang dihitung mundur. Dari 4000, 3999, 3998, 3997 sampai tahun 1. Nah, pada waktu Yesus lahir, waktunya dihitung maju 1, 2, 3, 4 sampai 2021 sekarang ini. Jadi kenapa mundur? Karena memang pada waktu Yesus belum lahir perhitungannya dihitung mundur sampai Yesus lahir baru waktunya maju. Siapa yang menulis Alkitab? Selama 1500 tahun dari kitab Kejadian sampai dengan kitab Wahyu, yang menulis Alkitab ada sekitar 38 orang dari berbagai macam latar belakang.
Ada yang nabi, ada yang raja, dokter, maupun nelayan. Nah, mereka menulis ini tidak kenal antara satu dengan yang lain. Si A tidak kenal dengan si B tidak kenal dengan si C. Tetapi meskipun mereka banyak, 38 kan banyak ya yang menulis, dan waktunya lama selama 1500 tahun, tetapi tulisan-tulisan yang mereka tulis yang disatukan menjadi Alkitab tidak pernah bertentangan, tidak pernah ada perbedaan, karena temanya hanya satu, yaitu tentang kasih Tuhan kepada manusia yang berdosa melalui keselamatan dari Yesus Kristus. Itulah sebabnya mari kita baca Alkitab kita, teman-teman, di dalam 2 Petrus 1 ayat 21. Yuk kita buka Alkitab kita di dalam 2 Petrus 1 ayat 21. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus, orang-orang berbicara atas nama Allah. Jadi, yang ke-38 orang yang menulis Alkitab ini, mereka tidak menulis dari pemikiran mereka sendiri, tidak suka-suka mereka, tetapi didorong oleh Tuhan, atas pemikiran Tuhan, dan mereka menulis kebenaran dan menjadi Alkitab pada saat ini. Nah, kemudian jumlah pasal di dalam Alkitab. Jadi teman-teman, pasal itu kalau di dalam Alkitab yang angkanya besar-besar. Contohnya di kitab Kejadian ya. Kalau kita buka kitab Kejadian, coba teman-teman buka kitab Kejadian. Nah, di sana ada angka yang besar-besar, angka 1, angka 2, angka 3. Nah, itu namanya pasal. Nah, jumlah pasal di dalam Alkitab dari Kejadian sampai dengan kitab Wahyu itu jumlahnya keseluruhannya ada 1189 pasal. Nah, kemudian ayatnya, ayat itu yang kecil-kecil, angka yang kecil-kecil, dari Kejadian sampai Wahyu, jumlahnya semua ada 31.173 ayat. Nah, inilah perkenalan kita dengan Alkitab. Apa itu Alkitab, kapan ditulis, dan siapa yang menulis. Teman-teman, sekarang kita akan belajar kenapa ada Alkitab. Kenapa kita sampai punya Alkitab dan kita pegang sekarang ini. Ceritanya begini, siapa manusia yang pertama yang diciptakan oleh Tuhan? Siapa ya teman-teman? Ya, Adam dan Hawa. Pada saat mereka diciptakan oleh Tuhan, waktu itu mereka bisa bertatap muka atau ngobrol dengan Tuhan. Mereka bisa melihat Tuhan, mereka bisa ngobrol, ngomong, bertanya sama Tuhan. Tetapi suatu kali mereka tidak bisa lagi bertemu dengan Tuhan. Kenapa? Yuk kita buka Alkitab lagi. Teman-teman, kita buka Alkitab di dalam Kejadian pasal 3 ayat yang ke-8. Kejadian 3 ayat 8. Dikatakan bahwa ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan di dalam taman itu, bersembunyilah manusia dan istrinya itu dari hadapan Tuhan di antara pohon-pohonan di dalam taman itu. Jadi yang membuat mereka tidak bisa lagi untuk bertemu dengan Tuhan, tidak bisa lagi berbicara dengan Tuhan karena mereka telah berbuat dosa. Teman-teman tahu dosa apa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa ketika di Taman Eden? Ya, mereka memakan buah pohon pengetahuan baik dan jahat, good. Mereka memakan buah itu sehingga mereka berdosa di hadapan Tuhan. Nah, dosa inilah yang membuat Adam dan Hawa tidak bisa lagi melihat Tuhan, tidak bisa lagi bertemu dengan Tuhan, dan mereka takut untuk bertemu dengan Tuhan. Jadi, yang memisahkan manusia dengan Tuhan sehingga tidak bisa bertemu dan tidak bisa bertatap muka adalah dosa, dosa. Tetapi apakah karena Tuhan tidak bisa bertemu dengan manusia, manusia tidak berbicara lagi dengan Tuhan, Tuhan diam saja? Ya sudah, terserah, kamu sudah tidak bisa bertemu dengan aku, ya sudah, saya diamkan saja. Apakah begitu? Jawabnya tidak. Kenapa? Karena Tuhan mau bertemu dengan mereka, tetapi karena dosa tidak bisa. Akhirnya ada cara yang Tuhan lakukan untuk bertemu dengan manusia. Melalui apa? Melalui, kita baca lagi Alkitab kita di dalam Amos pasal 3 ayat yang ke-7.
Amos 3 ayat yang ke-7. Dikatakan di sana, sungguh Tuhan Allah tidak pernah berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusan-keputusannya kepada hamba-hambanya para nabi. Jadi ada cara Tuhan, yaitu Tuhan memberikan Alkitab kepada manusia. Melalui tulisan-tulisan yang ditulis oleh nabi-nabi, oleh raja-raja tadi, oleh dokter, nelayan, mereka menulis. Untuk apa? Untuk menyampaikan pekabaran dari Tuhan, untuk menyampaikan pelajaran dari Tuhan kepada manusia. Ini ibaratnya seperti ini teman-teman. Dulu kan waktu belum ada virus corona, teman-teman bisa bertemu dengan Bapak Ibu guru ya, belajar di sekolah, seneng kan? Belajar di sekolah, tatap muka, bisa bertanya secara langsung. Tetapi karena ada virus corona, maka sekarang teman-teman belajar di rumah saja, tidak bisa bertemu dengan Bapak Ibu guru. Kenapa? Karena ada corona. Tapi apakah Bapak Ibu guru diam saja? Ya sudah, karena ada corona biar murid-murid semua di rumah, tidak ada pembelajaran. Apakah begitu? Jawabnya tidak. Tetapi ada sesuatu yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru, yaitu belajar melalui online, melalui WA, WhatsApp, melalui Zoom meeting, melalui Google Classmeet, supaya murid-murid teman-teman semua belajar di rumah. Kenapa begitu? Oleh karena Bapak Ibu guru pengen murid-muridnya tetap pintar dan mendapatkan pelajaran. Tuhan juga begitu. Tuhan memiliki kasih kepada manusia. Tuhan tidak membiarkan dosa memisahkan manusia dengan Tuhan, tetapi Tuhan menginginkan sesuatu yang didapatkan oleh manusia melalui pelajaran-pelajaran, melalui nasihat-nasihat dari Tuhan di dalam Alkitab yang kita pegang. Jadi saat ini kita tahu ya, kenapa harus ada Alkitab? Karena manusia sudah tidak bisa lagi bertemu dengan Tuhan. Manusia tidak bisa lagi bertatap muka dengan Tuhan, tapi Tuhan mau secara online, istilahnya begitu, melalui Alkitab. Kita membaca Alkitab, kita tahu apa yang Tuhan mau supaya kita lakukan. Jadi jawabnya, karena Tuhan itu kasih. Tuhan mengasihi kita, itulah sebabnya Tuhan memberikan Alkitab kepada kita karena kasih Tuhan. Nah sekarang Pak Pendeta mau mengajak kita kembali untuk bernyanyi tentang kasih Tuhan ya. Kasih itu sangat dibutuhkan bagi kita manusia. Tuhan memberikan kasih kepada kita. Kasihnya sangat besar. Pak Pendeta mau mengajak kita menyanyi lagu yang kita sudah pernah nyanyikan, kita sudah sering nyanyikan, yaitu tentang LOVE, love, kasih atau cinta. Yuk kita nyanyi sama-sama ya. I say L, I say L-O, L-O-V, L-O-V-E. Everybody needs some love, L-O-V-E. Everybody needs some love, L-O-V-E. Everybody needs some love, L-O-V-E. Everybody needs some love. Kita nyanyi sama-sama ya. Sekali lagi. I say L, I say L-O, L-O-V, L-O-V-E. Everybody needs some love, L-O-V-E. Everybody needs some love, L-O-V-E. Everybody needs some love, L-O-V-E. Everybody needs some love. Semua kita memerlukan kasih. Tuhan sangat mengasihi kita teman-teman. Dia sangat mencintai kita semuanya. Itulah sebabnya Alkitab adalah tanda kasih Tuhan kepada kita semuanya. Bagaimana caranya belajar Alkitab? Teman-teman semua, Pak Pendeta mau kasih tahu. Jangan pernah lupa untuk membaca dan belajar Alkitab setiap hari. Coba mulai dengan satu pasal satu hari, atau satu cerita satu hari. Teman-teman mulai dengan berdoa kepada Tuhan, meminta Tuhan menuntun teman-teman supaya teman-teman bisa memahami apa yang dibaca. Setelah itu membaca cerita, kemudian mengambil pelajaran di dalamnya,
kemudian berjanji kepada Tuhan untuk melakukan apa yang Tuhan mau teman-teman supaya lakukan. Misalnya, teman-teman membaca cerita tentang Abraham, belajar tentang Abraham. Kemudian teman-teman berdoa kepada Tuhan, Tuhan, tolong saya untuk menjadi seperti Abraham yang memiliki iman kepada Tuhan. Atau teman-teman belajar tentang Ayub, berdoa kepada Tuhan, Tuhan, tolong saya untuk menjadi seperti Ayub yang memiliki kesetiaan di keadaan yang susah. Nah, itu yang dilakukan. Jadi, mulai dengan berdoa, membaca Alkitab, mengambil pelajaran, dan berjanji untuk melakukan yang baik. Nah, apabila teman-teman masih bingung, minta bantuan orang tua untuk membantu teman-teman di dalam belajar Alkitab. Ingat, satu pasal satu hari atau satu cerita satu hari. Pak Pendeta ingat, pada waktu Pak Pendeta masih kelas 5 SD, Pak Pendeta sudah suka untuk belajar Alkitab. Bahkan sampai sekarang, buku catatan agama Pak Pendeta dari kelas 5 sampai dengan SMP masih Pak Pendeta simpan. Kenapa? Pak Pendeta suka sekali dengan belajar agama, belajar Alkitab. Nah, ini yang teman-teman boleh lakukan untuk suka belajar Alkitab, karena belajar Alkitab itu sangat menyenangkan. Apa sih manfaatnya belajar Alkitab? Teman-teman, yuk kita buka Alkitab lagi. Di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-16. 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-16. Segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang di dalam kebenaran. Alkitab bermanfaat untuk mengajar kita supaya berhikmat. Maksudnya apa? Ya, ketika memiliki hikmat, maka kita bisa membedakan yang benar dengan yang salah. Kita bisa mengambil keputusan yang benar dan berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Menyatakan kesalahan, ya, dari mana teman-teman tahu bahwa teman-teman salah atau kita tahu kalau kita salah? Kalau kita membaca Alkitab, maka Alkitab akan memberikan kepada kita salah, maka kita harus memperbaikinya. Untuk memperbaiki kelakuan, ya, kalau kita salah, Alkitab menunjukkan kesalahan kita, maka Alkitab akan menuntun kita supaya kita boleh memperbaiki kelakuan kita dan mendidik orang dalam kebenaran. Alkitab akan membawa kepada kebenaran di dalam kehidupan kita. Artinya, Alkitab bermanfaat untuk merubah kehidupan kita lebih baik lagi. Yuk baca Alkitab lagi di dalam Mazmur 119 ayat 105. Mazmur 119 ayat 105, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Alkitab menuntun kita ke jalan yang benar. Artinya ketika kita membaca Alkitab, maka hidup kita diubahkan. Teman-teman semua, Alkitab bermanfaat untuk merubah kehidupan seseorang yang tidak baik menjadi baik. Kehidupan seseorang yang jahat menjadi tidak jahat. Kehidupan orang yang nakal menjadi tidak nakal. Merubah kehidupan orang yang tadinya tidak punya harapan, maka akan memiliki harapan. Mengubah kehidupan seseorang yang memiliki masalah dalam hidup dan lemah dalam hidupnya akan dikuatkan. Jadi Alkitab bermanfaat untuk membuat kita lebih baik lagi. Dan ingat bahwa Alkitab juga membuat kehidupan kita menjadi berhasil. Itulah sebabnya teman-teman semua, Pak Pendeta mengajak kepada kita semua untuk membaca dan belajar Alkitab setiap hari. Jangan pernah lupa mengisi hari-harimu untuk membaca dan belajar Alkitab. Jangan sampai yang namanya bermain game online itu mendominasi hidupmu. Jangan sampai yang namanya bermain TikTok itu mendominasi hidupmu. Apa itu mendominasi? Mendominasi artinya yang mempengaruhi hidupmu, menguasai hidupmu. Jangan sampai bermain media sosial itu yang menguasai hidupmu. Asiknya belajar Alkitab, kenapa? Karena hanya Alkitab yang bisa merubah kehidupan kita menjadi lebih baik. Itulah sebabnya teman-teman semua, biarlah setiap hari kita isi hari-hari kita untuk membaca Alkitab, untuk belajar Alkitab. Kenapa? Karena belajar Alkitab itu sangat mengasihkan. Dia dapat merubah kehidupan kita untuk lebih baik dan membuat kita menjadi berhasil.
Pak Pendeta mau bertanya, siapa yang berjanji untuk mulai membaca dan belajar Alkitab setiap hari? Ya, dijawab di dalam hati ya. Oke, kalau sudah berjanji, maka Pak Pendeta mau mengajak kita untuk bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk berkat hari ini, sehingga kami boleh belajar firman-Mu melalui asiknya belajar Alkitab. Kiranya boleh merubah kehidupan kami agar lebih baik lagi. Hamba-Mu berdoa untuk teman-teman yang sedang belajar firman Tuhan, belajar Alkitab. Kiranya Tuhan memberikan hikmat kepada mereka semua, supaya mereka bertumbuh di dalam Tuhan dan menjadi anak yang baik, anak yang hormat kepada orang tua, setia dan takut akan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Ya. Baik. Terima kasih untuk Pendeta Reza. Anak-anak semuanya kita ucapin terima kasih sama-sama yuk buat Pendeta Reza. Terima kasih Pak Pendeta. Terima kasih Sama-sama. Pak Pendeta. Sama-sama. Tuhan. Wow, seru banget ya. Seru banget ya. Ternyata belajar Alkitab itu keren. Belajar Alkitab itu luar biasa banget. Kita jadi ngerti deh bagaimana tadi Pak Pendeta ajarkan kita menyanyikan Perjanjian Lama, Perjanjian Baru dengan mudah. Terus kita juga bisa ngerti siapa ya yang sejarah bagaimana penulisan Alkitab selama ini, mungkin ada yang belum tahu atau mungkin sudah ada yang tahu, mengingatkan kembali ilmunya. Pokoknya Pak Pendeta keren deh. Terima kasih ya Pak Pendeta Reza untuk firman-Nya pada malam hari ini. Oke, baik. Kita akan mendengarkan ucapan terima kasih nih yang akan dibawakan oleh Bu Pendeta Foni Naibaho. Sekaligus kita juga siapkan HP-nya masing-masing. Karena habis ini kita akan mengikuti kuisis. Inilah waktunya yang kita tunggu-tunggu. Silakan Bu Pendeta Foni Naibaho. Wow, luar biasa. Saya kasih jempol 2. Kalau adik-adik tadi kasih jempol terus ya di slide screen tadi, luar biasa. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Pendeta Reza Abraham. Sungguh luar biasa. Saya dapat melihat tadi adik-adik di kelas SNIO tadi sungguh luar biasa. Benar-benar sesuai judul kelas hari ini. Asiknya belajar Alkitab. Jadi mereka belajar Alkitab sambil goyang-goyang. Ada suara burung, ya, ada suara musik. Sebentar kita bernyanyi, sebentar kita belajar firman Tuhan. Pak Pendeta Reza Abraham, kami ucapkan terima kasih banyak. Kiranya Tuhan memberkati Pendeta Reza Abraham beserta keluarga, selalu diberikan kesehatan, talenta-talenta yang luar biasa yang Tuhan karuniakan. Semoga selalu menjadi berkat bagi banyak anggota jemaat teristimewa bagi anak-anak kami di kelas SNIO, anak-anak DJKT. Anak-anak kita setuju ya, kalau setuju kasih jempol semua, supaya kita undang dulu Pak Pendeta kita untuk next time bawakan materi lagi. Ayo angkat jempolnya tinggi-tinggi, biar dilihat sama Pak Pendeta. Wow, kasih jempol 2, kalau ada 4 kita kasih 4 ya, luar biasa. Tuhan berkati Pak Pendeta Reza dan keluarga. Baik adik-adik semua, saat ini tadi Ibu Pendeta Yuni sudah bilang, siapkan dulu aplikasi kuisisnya. Inilah saatnya yang kita tunggu-tunggu ya. Bagi adik-adik yang 1 minggu yang lalu belum, kurang cepat, nggak apa-apa. Mungkin pelajaran materinya baru sebagian yang bisa diisi. Jangan sedih, karena tadi pelajarannya sangat bagus dan luar biasa. Jadi adik-adik pasti bisa jawab dan dapat nilai 100. Amin. Tante Foni percaya kalian semua pasti bisa. Oke ya. Sekarang adik-adik semua siapkan aplikasinya. Lalu siap-siap benar. Ini hanya 30 detik. Adik-adik boleh masuk. Setelah itu adik-adik akan terlempar keluar ya. Jadi cepat ya. Oke. Kalau sudah siap, angkat jempolnya. Kasih tahu. Oke. 1 menit mulai dari sekarang.
Ya, kalau sudah siap nanti Tante Foni bagikan kodenya ya. 1 menit itu 60 detik ya, Dek ya. Tante Foni udah mulai hitung ini. Gara-gara seret, hapus aja seretnya. Ayo semangat adik-adik, siapkan aplikasi kuisisnya. 20 detik lagi. Oh, ada yang sudah nggak sabar. Kodenya apa ya? Hitung mundur ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke adik-adik semua, waktunya untuk siap-siap sudah selesai. Saatnya Tante Foni akan bagikan kodenya. Konsentrasi dimulai ya. Oke. Tunggu bentar, lagi loading. Oke. Tante Foni akan share screen, lihat kodenya ya adik-adik. Kita akan mulai hitungan 30 detik dari sekarang. Kodenya 941199. Kodenya 941199. 941199. Tante Foni hitung 30 detik mulai dari sekarang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Oke, kita start ya. Di closing. Oke, masih ada masuk 3 lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Kita mulai. Ya. Oke, ternyata karena adik-adik masuk terus, jadi waktunya jadi habis deh. Mulai ya. 4, 2, 1, go! Semangat adik-adik semua, konsentrasi. Ingat pelajaran yang sudah disampaikan sama Pendeta Reza Abraham tadi. Pasti bisa dapat nilai 100 semuanya. Ayo adik-adik, semangat. Ayo, yang belum, semangat. Oke, ada yang sudah ya, ayo yang belum, sedikit lagi. Semangat adik-adik. Soalnya ada 8 ya adik-adik. Isi dengan baik dan cepat dan tepat.
Waktunya sudah selesai adik-adik semua. Kita hitung ya. 5 mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Kita stop semuanya. Oke, kita tunggu ya. Nilai sedang dikalkulasi adik-adik. Siap-siap adik-adik, kita akan lihat nilainya sebentar lagi. Oke, kita lihat ya, juara 1. Siap-siap lihat nilai adik-adik semua. Juara 1 Maiti, juara 2 Verlita, juara 3 siapa tadi ya? Cepet banget. Oke, gak apa-apa, kita akan lihat kalkulasi nilainya sebentar lagi. Iya betul. Tepuk tangan adik-adik semua. Oke, juara 1 dimenangkan oleh Maiti. Tepuk tangan semuanya. Maiti dari jemaat mana? Halo Maiti. Maiti. Ya, Maiti dari jemaat mana? Blora. Dari jemaat Blora. Selamat Maiti. Maiti mendapatkan paket alat tulis senilai Rp60.000. Selamat ya. Oke, juara 2 adalah adik kita Verlita Mangunsong. Dari jemaat mana adik Verlita? Dari Perkumpulan Doa Bukit Sion. Oke. Lalu juara 3 oleh adik kita Biverly. Dari mana Biverly? Halo adik Biverly. Bisa di-unmute suaranya, Biverly? Oke, mungkin nggak apa-apa ya, walaupun belum ada Biverly ini kalau nggak salah dari jemaat Eklesia, betul ya? Jadi juara 1 adik Maiti berhak mendapatkan paket alat tulis senilai Rp60.000. Juara 2 adik kita Verlita Mangunsong berhak mendapatkan 1 paket alat tulis senilai Rp50.000. Lalu juara 3 adik Biverly berhak mendapatkan 1 paket alat tulis dan buku senilai Rp40.000. Nah, bagi adik-adik bilang Tante Foni nggak perlu repot-repot dikirim, kasih tahu nomor rekeningnya, Tante Foni akan transfer. Ya, oke adik-adik, semoga bermanfaat. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Semangat ya, sampai ketemu kita untuk kelas yang ketiga. Ingat, kuisisnya tetap ada. Bagi yang belum beruntung, sore hari ini jangan sedih. Kita akan ada kelas yang ketiga. Oke, sekian kuisis dari Tante Foni. Kami kembalikan kepada Ibu Pendeta Yuni. Oke, terima kasih Bu Pendeta Foni Nebaho. Sama-sama Bu Pendeta. Selamat ya buat adik Maiti, Verlita, dan Beverly. Yo teman-teman yang lain, mudah-mudahan minggu depan juga bisa bergantian mendapatkan hadiahnya. Oke, puji Tuhan, acara kita sudah selesai dan saat ini kita akan tutupnya dan doa tutup akan dibawakan oleh Ibu Yunike Sri Wahyuni, koordinator anak-anak dari Jemaat Kartasura. Silakan Ibu Yunike. Oke, selamat malam semuanya. Selamat malam. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang maha mulia, Tuhan yang kami sembah dan kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan, terima kasih Engkau sungguh baik di dalam kehidupan kami. Biarlah kiranya Tuhan mengampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Dan biarlah kami senantiasa layak untuk menerima berkat-berkat
Mohon maaf, seperti nggak ada suaranya tadi ya? Iya, benar Bu Yuni bisa dengar suara Ibu Elnike? Baru seperempat Oh, hilang putus. putus. Oh, putus nggak apa-apa. Oke. Jadi dilanjutin aja sama Pendeta Reza ya. Lanjutin doa tadi. Silakan Pendeta Reza Abraham, tolong bantu doanya tadi jadi closing. Ya, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, oleh karena kesempatan ini kami, anak-anak Tuhan, boleh bertemu bersama-sama di pertemuan yang kedua, Suara Nubuatan Interaktif Online. Biarlah melalui acara ini kami boleh terberkati di dalam Tuhan, boleh semakin semangat di dalam menjalani hidup ini, untuk selalu setia kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami semua ketika kami akan berpisah Tuhan, sehingga ketika kami melakukan segala aktivitas kami boleh melakukannya dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Kiranya berkat Tuhan menjadi bagian kami semua. Ampuni kami Tuhan dari dosa dan pelanggaran kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 Terima kasih Ibu Yunike dari Kartasura. Terima kasih juga buat Pak Pendeta Reza untuk doanya. Baik adik-adik, sebelum kita kembali, kita akan mendengarkan beberapa pengumuman bahwa untuk pelajaran kita SNIO yang ketiga akan diadakan pada tanggal 16 Februari 2021, hari Selasa depan, dengan jam yang sama, yaitu jam 18.00 sampai jam 19. Adik-adik sudah bisa masuk ya di jam 17.45, dan setelah mengikuti kelas yang kedua hari ini, malam ini, akan ada pertanyaan yang harus diisi sama adik-adik semuanya dengan cara mengisi pertanyaan nubuatan anak-anak yang kedua, dan akan di-share nanti lewat link Google Form. Pertanyaannya akan dikirimkan oleh Ibu Pendeta Foni di grup SNIO kita semua di JKT. Terima kasih adik-adik, terima kasih untuk semua pembicara dan yang sudah terlibat pada malam hari ini. Selamat malam, Tuhan memberkati, sampai bertemu lagi di minggu depan hari Selasa. Bye, Tuhan memberkati. Bye-bye, Tuhan berkati juga. Sobat Yuni, saya ada sedikit pengumuman buat adik-adik di Zoom. Oh iya, silakan Bu Pendeta. Ya, ini saya lihat, masih ada 60, puji Tuhan. Adik-adik semua, terima kasih yang sudah mengisi ulangan SNIO yang pertama. Nah, Tante Foni lihat di Google Drive Tante Foni yang masuk itu ada 108 yang merespon. Wow, luar biasa ya. Artinya sekarang yang ikut SNIO-nya ada 135. Hampir 85% mengisinya. Nah, tapi Tante Foni lihat banyak yang mengisinya itu bisa 3 kali, bisa 2 kali. Jadi ingat adik-adik, cukup diisi 1 kali saja ulangannya ya. Nanti Tante Foni kalau isi 2 kali, Tante Foni ambilnya yang pertama ya. Jadi adik-adik nggak usah khawatir. Kalau nilainya dapat 90, ya nggak apa-apa. Ya, jangan diisi lagi biar dapat 100. Nanti SNIO kedua adik kejar lagi nilainya ya. Kenapa? Karena kalau adik rajin masuk Zoom dapat nilai skor. Kalau adik-adik rajin isi ulangan SNIO ya, dapat skor lagi. Nah, nanti ini selama 26 kali pertemuan di kalkulasi, yang paling tinggi skornya juara 1 dan 5 akan mendapatkan piala pada saat penamatan. Ya Dek ya, jadi makin semangat. Nanti malam atau besok pagi Tante Foni sudah bagikan ulangan SNIO yang kedua. Pasti dapat 100 semua karena pelajaran tadi itu sangat asik ya Pendeta Reza Abraham ya. Semoga adik-adik nilainya bagus-bagus semua. Oke, demikian dari Tante Foni. Mungkin adik-adik mau tegur sapa, silakan Pak Adi mungkin 5 menit, jangan di close dulu ya. Siapa tahu ada yang mau kenalan dulu, silakan. Oke. Thank you, terima kasih Bu Pen, Tuhan memberkati, selamat malam. Sama-sama, Bu Pen Yuni. Terima kasih.